Selamat pagi, Chef Vero. Pagi. Apa kabar, Chef? Baik. Maaf lahir batin. Selamat. Terima Hari kasih, Raya. Chef Vero. Pagi hari Iya. ini di halaman Wisma Nusantara kita akan memasak menu apa ini, Chef? Bisa dijelaskan kepada Ini pemirsa saya masak nama menunya? Grill steak ratatouille with saffron rice. Oke, grill Iya. steak ratatouille with saffron rice. Betul. Kalau di Jadi- Indonesia itu menu apa ya? Sejenis apa? Ini lebih ke arah urban food, comfort Oke. food yang kalau di Indonesia kita identiknya makanannya harus ada 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran. Dan ini di menu ini semuanya Lengkap. lengkap. Berarti percampuran antara beberapa elemen. Bisa disebutkan bahan-bahannya? Saya Jadi mungkin yang salah saya tahu satunya yang sih. lagi saya proses masak ini adalah pilaf saffron rice. Oke. Dan di sini saya menggunakan red onion atau bawang merah. Ada paprika juga, Ada Chef. paprika, Tapi, Chef, yang ada saya lemon. penasaran, saffron rice ini harus dimasak di awal ya, Chef ya? Saffron rice-nya dimasak di Coba awal. mungkin bisa kita buka, tunjukkan ke Boleh. kamera. Nah, ini dia. Jadi ini adalah yang lagi saya pilaf. Hmm, Warna kuningnya didapat dari saffron Oke. dan bisa terasa wanginya. Mungkin bisa ditunjukkan saffron, Chef. Bahannya mungkin banyak pemirsa yang belum tahu seperti saffron. ini nih. Jadi dia ujung kutipnya bunga yang Ya. dikeringkan, namanya bunga saffron. Jadi bisa didapatkan di supermarket. Itu sebagai penyedap juga bisa dibilang seperti itu. Sebagai penambah aroma. Oke. Dan warnanya pun menjadi seperti ini, Jadi agak kuning. Tapi berbeda dengan nasi kuning ya, Chef? Berbeda, sangat berbeda. Aromanya bikin lapar ini, Chef, kalau pagi-pagi. Sabar, tunggu sampai matang sabar dulu ya. Oke. Oke. Kalau untuk nasi, Kalau untuk nasi, berasnya bebas. untuk berasnya preferable menggunakan basmati rice. Itu long grain, jadi matangnya pun lebih cepat. Oke. Tapi kalau nggak menemukan, menggunakan beras biasa seperti beras yang tersedia di Indonesia pun bisa. Iya. Chef, biasanya kan kalau kita memasak nasi kan dalam rice cooker. Tapi kalau Iya. sekarang ini seperti kayak apa ya? Ini namanya dipilaf. Dipilaf. Iya, di jadi di slow aron cook. ya, di aron. Jadi awalnya sampai mendidih di aron, kemudian kita tambahkan dikecilkan apinya, jadi dimasak dengan steaming. Oke. Tapi jangan lupa sambil diaduk juga karena pilaf bagian bawahnya bisa lengket. Jadi ada baiknya sambil diaron seperti ini. Saya melihat juga ada semacam daun ya. Nah, itu adalah tambahan daun bay leaf. Yang mana itu? Yang bisa ini nih. ditunjukkan mungkin? Ini adalah daun bay leaf. Oke. Yap. Jadi daun itu sebagai penambah aroma juga. Oke, untuk ini Harus kita ditutup ya, Chef? Yap. Dan kita pindahkan karena kita akan proses memasak yang lainnya. Oke, pemirsa, kalau Anda yang sedang ditinggal pembantu rumah tangga ini bisa dijadikan sebagai alternatif karena tadi Chef sempat ngobrol dengan saya, durasinya sangat singkat. Iya. Ini masakan yang bisa ready dalam waktu 15 menit. Wah, singkat sekali, 15 Sangat menit. singkat. Kalau untuk bahan-bahannya bisa kita dapatkan di pasar tradisional, mungkin di supermarket di Indonesia? Ya, semua supermarket tersedia dan ini pun saya belanjanya juga di supermarket. Jadi untuk masalah bahan tidak ada kesulitan untuk mencarinya. Jadi kayak seperti di sini saya menggunakan paprika hijau dan paprika merah. Ada lemon nanti untuk di nasinya jadi menambah aroma. Oke. Dan sini saya menggunakan zucchini, terong, dan yang tadi saya potong adalah red onion. Apa itu red onion? Red Semacam onion, timun bawang Jepang apa bombay. ya? Oh, Bawang bombay merah. oke. Kalau itu adalah zucchini, bentuknya panjang Zucchini. seperti ketimun Jepang. Oh, seperti ketimun Jepang. Ini yang seperti ketimun Jepang ya, Chef ya? Betul. Jadi tambahkan Oke. olive oil sedikit. Ini Kalau kita secara keseluruhan, Chef, total bahan ada berapa ya, Chef ya? total bahan, waduh, mesti saya hitung lagi nih. Jadi begitu, bawang bombaynya kita masukkan aja. Kita saute pelan-pelan. Soalnya kalau sebagai bapak rumah tangga itu bukan bahan yang dipikir, tapi harganya, Chef. Harganya, Kira-kira ya. yang mau dikeluarin buat istri saya berapa nih uangnya? Tapi enggak kok, bahan-bahan ini enggak mahal. Sayur-sayuran, paling yang agak sedikit consuming adalah dagingnya. Oke. Jadi kita Kalau kemudian- sekarang, Chef, setelah saffron rice, Saffron bikin rice apa ini saya lagi bikin ratatouille. oh ratatouille. Yes. Tuh, sudah pernah belum makan ratatouille? Kalau pemirsa Indonesia kebanyakan sih makan nasi goreng, bakso, Nasi goreng, sate. bakso ya. Jadi sini kita bikin dengan potongan yang agak chunky. Oke. Langsung aja dimasukkan. Ratatouille ini ada khas nggak dari negara mana gitu, Chef? Ratatouille dari French. Oh, dari France. Betul. Dan di sini tinggal kita ambil chopped garlic. Ambil 2. Cukup di Oh. Ya. Kalau saya sebagai penikmat saja biasanya. Terima jadi. dan di sini sudah bisa merasa aromanya. Oke, oh iya, betul.
Delicious. Wangi ya. Dan sekali-kali bisa diaduk. Oh iya, supaya meresap ya chef ya. Dan Bercampur. boleh mengecilkan apinya. Untuk Antara bawang putihnya bawang, cukup paprika. cuma cukup dikoprek. Dan langsung saja kita masukkan. Jadi dengan durasi sekitar 15 menit makanan ini sudah selesai, sudah Dan rampung. makanan ini pun tidak memerlukan banyak knife cut skill. Oke. Yaitu biasanya kita harus potong dengan yang tipis-tipis Iya, seperti iya, korek api. Kalau ini nggak perlu, cukup dipotong dengan Oke. Yang baru saja dimasukkan itu zucchini ya. itu adalah zucchini. Yang Dan bentuknya ini menyerupai adalah ketimun Jepang pemirsa. betul. Warnanya sama, tetapi tekstur di dalamnya itu berbeda. Oh. Dan ini terongnya. Oh ini terongnya ini. Yes. Jadi cukup. Jadi perpaduan ada bahan daging, ada sayur-sayurnya juga ya Yes. chef ya. Dan dagingnya Dikombinasikan. nanti sambil menunggu ini matang, boleh bantu buka? Oke boleh. Nah Thank you. kalau soal buka-buka saya jagonya nih chef. Soal buka-buka ya. Ya. Buka rekening bank Buka biasanya. rekening bank, buka kaleng. Buka dompet. Nah, ini, aduh muncrat semua. Aduh. Pir tomat Masukin. ini. Oh di Tomato puree, Oke, iya. dimasukkan. Oh. Iya. Wow, Jadi segar sekali. very rich. Ini butuh berapa kaleng? 2 kaleng cukup. Oh, 2 kaleng cukup. Oke, Iya. chef. Ya, Dan- kalau sudah dimasukkan dilempar saya semua. Kita tambahkan sedikit air untuk masaknya. Dan yang paling penting di sini Iya. kita tambahkan bay leaf. Oh, Bay leaf itu bay daun leaf. salam kering, Iya. cukup dibelah. Tadi soalnya saya lihat di Saffron Rice juga sudah dimasukkan daun Iya. salam kering ini. Dan bay leaf itu aromanya sangat enak. Dan tadi Wah, saya mesti cari basil saya nih. aromanya sedap sekali. Sudah chef. terasa ya. Jadi, tapi jangan lupa kalau masak selalu Saya masih belum menambahkan- terbayang ini rasanya sweet, manis, pedas, asam atau seperti apa ya chef ya? Nanti akan dibahas usai jeda berikut ini chef. Nanti setelah ini dicoba. Iya, setelah ini kita coba, pemirsa pasti penasaran menu ini akan lengkap dikombinasikan seperti. Pemirsa Anda kembali di Apa Kabar Indonesia. Kali ini bukan hanya Chef Vero tapi Chef Andro. Ini udah cocok Andro. Chef. Cocok sekali. Dari cara ngaduk udah kelihatan chef belum? Itu caranya ngulek namanya. Oh ini ngulek ya, bukan ngaduk ya? Oke, itu udah bisa diangkat, Oh, hati-hati panas. Oke, hati-hati panas ya. Jadi tadi ini Dan- ratatouille. Itu adalah ratatouille. Merupakan kombinasi dari paprika, kemudian zucchini, dan ada tomat juga ya chef ya? Betul sekali. Oke. Jadi kita Ini bagi yang mudik kelihatannya enak banget. Jadi kalau mudik 10 jam di jalan gitu kan, antri lebih baik bawa ratatouille di dalam dan mobil. di sini sudah aku siapkan another pan, grill Oke. pan. Hmm. Ini mau dipegang terus. Oh ya enggak chef. Saya pulangan chef semua barang-barang. Chef, Siap. kita juga akan mengajak pemirsa chef untuk memantau arus balik. Oke. Karena kabarnya di Padang ini ada jarak tempuh yang harusnya bisa ditempuh lebih singkat, tapi pada arus balik ini durasinya 11 jam. 11 jam. Wow, 11 jam Wow. bisa masak apa aja itu chef? Wah, 11 jam udah banyak sekali. Jadi Langsung saja bergabung bersama reporter kami, Donald. Gak ada yang kebagian. kerupuk nggak ada. Just kidding, buat semuanya cukup kok. Oke, tapi di Jadi belakang di- banyak yang mesen kelihatan. Banyak yang pesan ya? Kalau untuk bumbu dari steak sendiri, chef, ada yang berbeda kan dengan steak pada umumnya? Enggak sih, yang paling penting kalau buat saya freshness dari parsley ini. Oke. Jadi kita cuma ambil daunnya. Daun apa ini ya? Bukan Ini adalah bukan daun seledri ya? parsley. Bukan daun seledri. Jadi kita cincang sedikit. Ini udah matang, kita matiin. Roughly chop seperti ini. Oke, akan ditaburi di atas steaknya. Enggak, terbalik. Enggak ya? Justru Oh, terbalik. sticknya ntar yang ditaruh di sini. Oh, berarti Jadi sebagian berarti dimasukin. berbeda versi dengan Chef Andrew ini cara masaknya. Berbeda ya. Dan di sini bisa kita tambahkan sedikit mustard. Oke. Kalau ingin lebih manis bisa ditambahkan sedikit gula. Oke, ini mustard. Mustard. Kalau ada Dijon mustard Iya. lebih enak lagi. Ini bisa didapatkan di supermarket Ini sebenarnya. bisa Chef, ya? dapat di Sudah banyak supermarket dijual. mana saja. Karena kita masaknya urban cook, jadi kita bikinnya makanannya bukan yang sampai rapi banget. Oke, nah itu dia chef. Ini buat informasi juga kepada pemirsa istilah urban cook. Kemudian ada lagi istilah yang berbeda yang diterapkan di Indonesia. Bisa diartikan apa sebenarnya makna dari urban food itu? Urban cook itu biasanya kita ada makanan fine dining, ada kalau kita di sini makanan di pinggir jalan, Oh. itu namanya apa ya?
Panggilnya apa? Makanan pinggiran. Makanan pinggiran ya, warung ya. Nah, kalau ini biasanya yang di rumah memasak makanan seperti ini, kita nggak perlu yang kayak harus rapi, harus plating yang rapi. Oke. Ini kita bikin seperti ini, bisa kita lihat bumbu sausnya, tinggal taruh di palanan, kita angkat. Jadi sebenarnya kalau untuk bentuk dan susunan tidak harus terserah. tertata. Sesuai dengan kreativitas masing-masing. Masing-masing, oke. Dan ini sudah dikategorikan matang ya. karena kita mau di Indonesia identiknya makan dengan tingkat kematangan yang matang. Betul. Jadi saya bikinnya yang matang, bukan yang medium atau medium rare. Jadi well done ini. Jadi bisa well dikatakan. done, betul. Tidak ada lagi kan kalau belum matang itu di tengah-tengahnya kayak masih Pink, merah ya, chef. ya. Pink, merah Dan ya, di chef. sini kita tambahkan sedikit jus. Oke, chef. Saya sudah ngiler, chef, kalau lihat menu seperti ini pagi-pagi, Sabar. chef. Sabar ya, chef. Dan ini kita aduk-aduk sedikit. Oke, Jadi pemirsa dari juga harus masternya, bersabar, chef, untuk melihat kira-kira kombinasi menunya apa lagi, karena nanti sesaat lagi kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memantau sejumlah arus lalu lintas dalam Kabar Mudik. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia. sudah Chef, jadi semua. Sudah jadi. Tinggal Betul. bagaimana mengkombinasikannya urban cook ini. Sebenarnya Iya. tergantung selera ya. Tergantung selera, ada yang suka langsung dicampur semua di satu piring, ada juga yang cuma taruh ratatouille dengan rice-nya di situ. Oke. Nanti beef-nya sebagai kondimen tambahan. Dan kalau saya suka serve-nya, jadi ini saffron rice-nya yang sudah jadi. Oke, sudah jadi semua loh ini. Sudah jadi semua, dan ini dimasak dalam durasi 15 sampai 20 menit. Jadi di sini Jadi sembari chef menyusun, nanti pemirsa tinggal melihat bagaimana bentuknya di atas piring, karena piringnya cuma satu, jadi cuma jatah saya ya, chef. betul sekali spesial ya. Hanya di Apa Kabar Indonesia. Tetaplah bersama kami. Menu yang sudah disiapkan oleh Chef Vero pagi hari ini sudah lengkap, sudah matang semuanya. Mulai dari saffron rice, kemudian Saffron. ratatouille dan steak. Nah, nasinya boleh saya ngambil sendiri, chef? Oh, boleh. Kalau Kurang segini- banyak ya? Kurang banyak. Oh, kelihatannya. kirain segini udah cukup. Soalnya belum sarapan juga nih, chef. Oh, belum sarapan ya. Nah, tambah satu aja, chef. Nah, Tambah satu. jadi kru hanya Oke. hanya dikasih sedikit saja ya Kasih jatahnya. sedikit ya. Oke, Dan di ini sini nasi saffron rice-nya. saya siramin ratatouille-nya. Oh, jadi disiram ya. Iya. Sendok mana ini sendok? Wah, udah nyari sendok duluan nih. Oke, dan Oke. enough. Jadi kalau untuk penataan kita serahkan kepada selera masing-masing ya, chef. Yes, betul sekali. Sebentar ya. Kalau untuk steaknya, chef? Dan ini Oh, ini yogurt. ada yogurt. Oke. Susah banget ya. Coba, chef. Saya yang Tolong dong. tuangkan. Iya. Tenaga laki lebih kuat ya. Sama-sama kagak keluar, chef. Gimana dong? Oh, mungkin pakai ujung sendok kali ya, chef. ya? Iya, boleh tuh. Nah, aduh. Ada yang keras. Oke, enough. Oke, udah. Jangan enough. terlalu banyak. Oh, jangan terlalu banyak. Dan kita Sorry, chef. ambil Saya, sedikit daun-daun. saya sudah bingung. Kalau yogurtnya sudah terlalu banyak, gimana ya rasanya? Wah, terlalu asam ntar. Oke, udah ready to be eaten. Oke. Sebentar ya. Kalau untuk Udah mau dicoba sekarang? steaknya, chef, dicampur juga atau? Steaknya kalau saya preference, saya nggak suka dicampur, saya lebih suka dipisah. Tapi waktunya makan, tinggal ambil satu sendok, terus baru saya makan. Oke, nah ini dia sudah jadi. Sudah Kalau jadi. dikombinasikan berarti nama lengkapnya apa, chef? Grilled steak ratatouille with saffron rice. Wey, pasti semua kru pada ngiler ini, chef. Sabar. Coba. Jadi yang boleh coba? Pengen coba, saya sudah nggak sabar lagi pengen nyoba, Kan chef. udah nggak puasa. Udah boleh, selesai kan? boleh, chef. Tapi, chef, kita boleh lihat resepnya terlebih dahulu, chef, supaya Oke. pemirsa juga paham. Tapi nggak ada monitornya. Nggak ngerti. Ih, Nina ada kucing. Enggak. Ambil sausnya, ambil nasinya, ambil Oke. sayurnya, ambil dagingnya. Kombinasi ya, chef ya. Langsung aja ambil pakai itu Oh, langsung boleh. aja. Nasinya udah mateng, tapi teksturnya nggak sudah dry. Nah, Nasinya banyak nih. Nasi Kelihatan banyak. Indonesia.
Jadi kalau orang Indonesia tuh makan tanpa nasi rasanya ada yang kurang, Chef. Ada yang kurang kan? Ada yang kurang. Jadi Saya sudah aja kalau makan nggak pakai nasi ada yang kurang. rasanya tidak kenyang ya, Chef ya? Iya. Betul sekali. Kalau tadi Anda sudah menyimak resepnya seperti apa, dan saya yakin Anda juga pasti bisa mencoba di rumah masing-masing. Saya boleh ya 1 sendok terlebih dahulu. Silakan. Jadi kalau sesudah siaran baru deh, boleh nambah 2 boleh porsi. nambah mungkin ya. 2, nambah 3. Dihabisin juga nggak apa-apa. Jadi gimana perpaduannya? Ada Enak, Chef. acidnya, ada sweetnya. Kalau lagi lapar beda soalnya rasanya. Kalau di dalam mulut saya kombinasi semua bumbunya ada semua. Ada semua. Ada paprika, kemudian ada tomatnya, ada rasa tomat, Ada bawang, ada rasa bawang. beef, mustard. Dagingnya matang empuk sekali, Chef. Luar biasa, Chef. Thank you. Coba lagi, Chef ya. Ini sebenarnya bukan sendoknya. nyoba. Hah? Ini bukan nyoba nih. Oh iya. Kasihin sendok yang Sendoknya lebih kurang gede deh. kurang nampol kalau kata orang Indonesia, Chef. Nah, kita nambah lagi ya. 1 sendok lagi. Saya mohon maaf dengan kru yang ada di sini karena saya makan duluan. Nggak apa-apa, dihabisin aja Mas Andro. Empuk. Rasa dagingnya empuk sekali. Jadi daging tuh tergantung dari cara pengolahan. Kalau kita masaknya dengan panas yang benar, ketika kita pan fried, satu sisi 2 menit, satu sisi 2 menit, atau 3 sampai 6 menit, Oke. itu bakalan matang merata dan dia akan tetap lembek. Oke. Gitu. Ini Itu juga bisa salah satu tips juga, Chef, buat pemirsa bagaimana cara memilih daging, sayuran yang Jadi baik. kalau memilih daging yang pasti dari pertama kita cium dulu aromanya. Oke. Kalau ada baunya udah agak bau nggak enak, jangan dibeli. Dan dari warna pun kelihatan. Warna daging yang segar, warnanya merah yang bagus. Dan untuk sayuran, yang pastinya kita ngelihat sayuran itu bersih, bagus, tidak ada apa tuh kayak yang patah atau enggak ada yang busuk gitu. Jadi kita pilihnya yang segar, warnanya pun masih bagus. Seperti itu. Kalau untuk daya tahan makanan ketika kita sudah membeli bahan-bahan di pasar, di minimarket, kira-kira ketika disimpan di kulkas, untuk berapa lama ketahanan makanan ini, Chef? Nah, di sini ada yang namanya freezing point. Kalau namanya daging, tetap kita harus kita freezer supaya lebih awet, dan itu bisa bertahan 3 bulan Oke. atau mungkin kadang lebih. Tapi dan satu lagi harus kita lihat, ketika kita mencairkannya jangan direndam di dalam air, karena tipikal orang di Indonesia sukanya begitu keluar dari kulkas, dari freezer langsung direndam dengan air. Harusnya? Nah, itu harusnya sehari sebelum untuk menyajikan makanannya, dagingnya kita turunkan di kulkas biasa dan ditunggu pelan-pelan untuk dia defrost. Gitu. Jadi tanpa harus disiram. Biasanya kan disiram air panas terlebih dahulu, biarkan dia mencair dengan sendirinya. Tapi itu dibiarkan mencair dengan sendirinya, lebih natural, dan ketika sudah dicairkan, jangan dibekukan lagi. Gitu. Itu salah satu tips untuk kesehatan ketika mengolah daging. Mau ayam, mau daging sapi, daging kambing, semuanya seperti itu. Oke, kalau untuk menu ini sendiri, Chef, dalam 1 hari bertahan nggak kira-kira sampai nanti Sampai petang seperti itu? Bisa bertahan. Bisa. Tanpa harus dimasukkan kulkas atau dipanasi kalau istilah orang Indonesia? Kalau bisa ditutup aja. Jadi lebih tidak terekspos dengan bakteri yang ada di sekitar kita. Oke, gimana? Pemirsa sudah tahu penjelasan, kru-kru yang ada di sini bisa mencoba juga langsung dari sini. Chef, terima kasih banyak tips Terima memasaknya. kasih. Sukses selalu menunya. Saya jadi kenyang, Chef, karena nanti juga akan saya jadikan bekal untuk liputan nih, Chef. Oke. Sedap sekali. Hanya di Apa Kabar Indonesia, kami akan segera kembali.